Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan dulu. Perhatikan ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin perempuan. Di sini ketika menjelaskan tentang kepemimpinan, ternyata Islam bukan hanya memandang pada faktor ilmu, bukan hanya pada faktor pengalaman. Jadi yang memimpin adalah yang punya ilmu tentang leadership dan manajemen dan berpengalaman di bidangnya minimal 3 tahun, bukan itu. Tetapi di sini Allah mengaitkan kepemimpinan itu dengan gender, laki-laki pemimpin perempuan. Kalau kita melihat, sebenarnya ini menunjukkan bagaimana Allah tahu ciptaannya laki-laki yang Allah yang menciptakan, perempuan Allah yang menciptakan. Kemudian Allah menempatkan laki-laki dan perempuan itu sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kodratnya laki-laki dan kodratnya perempuan itu berbeda. Nah, karena mereka berbeda itulah mereka saling membutuhkan, dan karena mereka saling membutuhkan itulah akhirnya mereka menikah. Dalam pernikahan itulah laki-laki mengeluarkan potensinya, perempuan mengeluarkan potensinya, sehingga gabungan laki-laki dan perempuan itulah yang paling ideal untuk menjalani kehidupan dengan sakinah. Oke? Kenapa laki-laki menjadi pemimpin perempuan? Sekali lagi di sini faktornya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah memberikan penjelasan. Yang pertama adalah bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas bagian yang lain. Maksudnya melebihkan sebagian mereka atas bagian itu Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan dalam konteks memimpin. Bukan dalam konteks laki-laki lebih afdol, ya, lebih utama, lebih mulia, bukan. Dalam konteks memimpin, perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk memimpin itu Allah taruh pada makhluk bernama laki-laki. Yang paling kelihatan adalah laki-laki tidak mengalami haid, tidak punya rahim, tidak menyusui. Jadi sama-sama punya kelenjar susu. Ketika perempuan itu hamil kemudian melahirkan, ternyata air susu keluar dari payudaranya. Sementara laki-laki sama-sama punya kelenjar susu karena kita sebangsa dengan mamalia, tapi mau diapa-apain juga nggak keluar susunya. Kemudian laki-laki tidak nifas, laki-laki tidak hamil. Kenapa saya sebutkan ini? Karena pada saat perempuan itu haid, itu rasanya sakit. Haid itu sebenarnya adalah sel telur yang tidak dibuahi. Karena sel telur ini tidak dibuahi, maka dia akan luruh menjadi darah haid dan rasanya sangat sakit. Itu kata istri saya yang perempuan. Kalau saya sih nggak tahu, gitu loh kan. Karena ketika laki-laki itu punya sperma dan kemudian overload, ya, kelebihan, itu lahirnya malah jadi mimpi basah, di mana itu mimpi saja enak gitu loh. Ya, sama-sama kelebihan. Kalau sperma itu nanti nggak disalurkan, maka dia akan keluar sendiri over capacity, akhirnya jadi mimpi basah. Sementara ketika perempuan itu tidak terbuai, maka akan luruh menjadi darah haid dan itu sakit. Kemudian selain itu, ketika nanti perempuan sedang dalam keadaan mengandung, itu kalau definisi Al-Quran adalah wahnan ala wahnin, kesulitan yang bertumpuk-tumpuk. Ya. Kemudian ketika nanti sudah menyusui, otomatis menyusui selama 2 tahun idealnya. Kemudian setelah itu nanti mengalami masa-masa nifas. Itu masa-masa ketika perempuan mengalami perubahan-perubahan hormonal yang ekstrim dalam tubuhnya. Dan itu yang membuat perempuan bahkan dengan tubuhnya saja merasa tidak nyaman. Nah, kalau tugas utama seorang laki-laki adalah pemimpin, itu merupakan hakim, pengambil keputusan, maka pada saat perempuan ini sedang dalam keadaan haid, dalam keadaan menyusui, dalam keadaan nifas, dalam keadaan hamil, itu dia tidak dalam keadaan clear, bersih pikirannya. Sehingga nanti sangat mungkin ketika memberikan pendapat atau memutuskan perkara, dia menjadi tidak adil karena dia tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Tetapi laki-laki Allah bebaskan dari hal seperti itu. Jadi laki-laki itu begini maksudnya, kapanpun laki-laki itu mengambil keputusan bisa.
Karena laki-laki tidak ada alasan saya sedang haid, saya sedang hamil, saya sedang menyusui. Nggak ada alasan seperti itu. Jadi kapanpun laki-laki mengambil peran sebagai pemimpin, dia bisa. Ini makna dari Allah melebihkan sebagian dari sebagian yang lain. Jadi desain produknya itu memang spesifikasi laki-laki itu untuk tugas-tugas memimpin. Ini bukan berarti laki-laki lebih utama daripada perempuan, bukan. Ini cuma menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya ada ibu-ibu yang mengatakan kepada saya, Ustaz, saya suka ke pasar beli sayur mayur, tapi saya tuh kalau pakai helm, helmnya bagus, bukan helm yang bawaan ketika kita beli motor, tapi helm sendiri, beli sendiri dan bagus. Nah, saya takut kalau helm yang saya bawa itu dicuri orang. Maka bagaimana? Saran saya adalah, ibu tolong ibu beli motor yang desainnya adalah helm in, di mana memang bagasinya dibuat besar sehingga helm itu full face bisa masuk ke situ. Ketika akhirnya ibu ini membeli motor dengan konsep helm in, itu bukan berarti motor ini paling bagus di dealernya, bahkan di mereknya, tapi motor ini sesuai dengan keperluan ibu itu untuk menaruh helm gitu loh. Nah, misalnya Honda pernah mengeluarkan motor Speci misalnya yang konsepnya helm in. Kan sekarang malah discontinue, sudah nggak dilanjutkan lagi. Artinya itu produk tidak diminati. Tetapi kalau itu mau naruh helm di situ, mungkin pilihannya produk itu gitu. Jadi kalau Anda beli handphone untuk apa? Untuk fotografi, cari yang lensanya bagus, pixelnya tinggi. Untuk main game, cari yang RAM-nya tinggi, misalnya begitu. Untuk keperluan office kantor, cari yang begini-begini. Jadi ketika menempatkan sesuatu pada tempatnya itu bukan berarti menganggap dia lebih baik daripada yang, tapi sesuai dengan keperluan ini. Jadi Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin alasan utama karena desain produknya laki-laki berbeda dengan desainnya perempuan. Dan itu yang memungkinkan laki-laki bisa memimpin. Kemudian yang kedua adalah wabima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki itu memberikan nafkah dari sebagian hartanya. Jadi kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga itu yang paling menonjol adalah memberi nafkah. Otomatis dari ayat ini sebenarnya tidak ada ceritanya kalau dalam Islam laki-laki itu nganggur di rumah kemudian justru mempekerjakan istri. Tidak. Saya kalau ketemu kasus-kasus gini saya bilang, kamu itu bukan suami, kamu itu penyalur tenaga kerja gitu. Ngapain kamu punya istri kalau istrimu tetap kamu suruh bekerja cari uang? Karena dalam Al-Quran laki-laki itu jadi pemimpin cuma dua alasannya, karena satu dia laki-laki, dua karena dia memberikan nafkah. Lah kalau dia laki-laki itu takdir, berarti kan pilihannya adalah laki-laki menjadi pemimpin karena menafkahi. Kan kesimpulan ayat ini itu. Kan ayat ini menjelaskan kenapa laki-laki menjadi pemimpin. Satu, karena dia dilebihkan Allah pada fungsi-fungsi tubuhnya. Sementara yang kedua, karena dia memberikan nafkah. Lah, kalau kita laki-laki terlahir sebagai laki-laki kan takdir. Jadi kalau kita mau simpulkan laki-laki adalah pemimpin, itu karena memberi nafkah gitu. Nah, kok saya ketemu kasus seorang laki-laki sampai 17 tahun nggak ngasih nafkah, coba istrinya coba 17 tahun menikah. Kenapa kok ibu tidak dikasih nafkah sama suami? Saya pegawai negeri Ustaz, PNS. Jadi suami nanya, punya uang? Ya punyalah, orang punya kerja. Nah karena nanya begitu, ya udah nggak usah saya kasih nafkah aja ya. Maksud begitu. Maka saya katakan nafkah itu bukan uang belanja, bukan operasional bulanan. Nafkah itu adalah kompensasi pelayanan istri. Jadi istri itu nyucikan baju suami itu ada harganya, karena laki-laki yang nggak punya istri itu juga ke laundry itu ada harganya gitu loh. Nah, laundry Anda itu bisa bernyanyi gitu, masalahnya gitu. Terus istri bersih-bersih rumah, ngepel, masak, bikinkan minuman, ngomong anak, nyusui, ngajari anak mata pelajaran sekolah, masak sesuai dengan budget yang ada, ngantar anak sekolah, jemput, kemudian nanti ganti spray, terus malamnya masih ditiduri gitu loh. Itu semua itu ada gantinya. Nah gantinya nafkah itu. Nah beberapa laki-laki menganggap nafkah itu adalah uang belanja. Jadi uang hanya untuk beli lauk, sayur, nasi. Itu saja yang makan suaminya lagi loh piye toh. Nah nek gitu ceritanya rumah tangga ya mumet no, berat no, perempuan punya suami model kayak gini. Nah dikasih nafkah untuk uang belanja, setelah jadi masakan yang makan suaminya juga. Lu terus piye coba? Nggak bener ini. Nafkah itu adalah kompensasi pelayanan. Gitu. Jadi kalau ada yang nanya ke saya, Ustaz, kalau saya di rumah kan istri itu melayani suami, jadi saya boleh minta dibuatkan kopi, susu, jahe. Oh boleh, kopi, susu, jahe aja boleh. Tapi harus ada satu catatannya. Apa Ustaz? Kopinya kamu yang beli, susunya kamu yang beli gitu loh. Jadi enak kita ngomong sama istri, buatkan susu jahe. Susu jahe yang mana bang? Itu loh udah tak belikan.
Bukan kok pikirkan susu jahe mana, ya kamu cari sendiri sana, ya nggak bener loh kayak gitu ceritanya. Jadi konsep-konsep pernikahan itu kalau dijalani sesuai dengan konsep syariat ya enak-enak saja dijalani. Banyak perempuan-perempuan yang akhirnya menjadi korban dari ketidakkowaman laki-laki. Mereka perempuan sudah kerja di rumah ngomong anak, masak masih dimarah-marahi suami, habis itu suaminya selingkuh. Biasanya yang jadi contoh-contoh feminisme tentang menyerang syariat Islam itu keluarga model kayak gini nih gitu loh. Coba Anda lihat misalnya tentang ada film judulnya Berbagi Suami, ada makalah-makalah yang kita baca. Itu yang mereka jadikan sampel itu adalah perempuan-perempuan menderita karena laki-laki yang tidak kawam. Dipekerjakan, kemudian ditiduri, diselingkuhi gitu loh. Jadi Islam kok berat banget gitu loh. Terus nanti kalimatnya katanya surganya perempuan itu ngikut suami gitu loh. Ya suami yang kayak apa dulu? Maka feminisme itu sebenarnya merupakan untuk menjawabnya gampang aja. Enggaknya kalau laki-laki pada koam memimpin rumah tangga, kemudian menyelamatkan rumah tangga dari api neraka, nanti akan terbantah sendiri apa yang mereka tuduhkan seolah-olah Islam itu mendolimi perempuan gitu. Oke. Nah, ketika akhirnya kita mengatakan ayat ini ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki adalah pemimpin perempuan, berarti laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Tidak sama. Makanya nanti kalau ada yang ngomong, lah itu katanya Ratu Saba itu kan juga jadi pemimpin. Ratu Saba itu jadi pemimpin sebelum kenal Sulaiman. Nanti kalau dia sudah kenal Sulaiman, jadi istrinya Sulaiman, ya dia tetap taatnya sama suaminya bernama Sulaiman. Jangan dipotong kisahnya. Loh itu Megawati itu juga bisa mimpin. Itu kalau kamu bandingkan Megawati dengan Satpam Kompleks Kemang Pratama, kelihatan bagus Megawati. Tapi kalau Megawati sebagai pemimpin perempuan, kamu bandingkan dengan Soekarno bapaknya, dia nggak ada apa-apanya. Gitu loh. Jadi jangan perempuan yang bisa memimpin dibandingkan dengan tetangga kamu laki-laki yang pemalas, ya kelihatan dia lebih bisa memimpin, tapi yang selevel dong gitu loh. Coba Anda sebutkan pemimpin perempuan di dunia yang paling menurut Anda paling hebat, kemudian cari laki-laki yang paling hebat. Perempuan ini nggak ada apa-apanya. Jadi bahkan Megawati itu kalau nggak pakai Soekarno Putri nggak ada apa-apanya kok. Itu kalau namanya diganti Soekarno Putri itu hilang sudah nggak ada apa-apanya kok. Gitu loh. Jadi ya kita kan cara berpikirnya cara berpikir yang mencoba meyakini kebenaran ayat dan hadis, sementara mereka kan main logika dan untuk kesenangan dunia. شكرا هديت قلبي شكرا